Halo guys, kita kembali lagi di channel Wong Cilik. Ini sekarang kita ada di lahan jahe. Inilah tanaman jahe, aktivitas setelah pekerjaan diliburkan. Kita ke lahan jahe. Di sini jahenya umur sekitar hampir 1 tahunan. Ini daunnya mulai mau habis. Ini jahe emprit semua. Kenapa kami menanam jahe emprit ini? Karena tahan dalam situasi, tahan dalam cuaca, dan juga kalau umur meskipun tidak dipanen selama 2 tahun, selama 1 tahun atau sampai 2 tahun ini masih tahan. Nah ini guys, tanaman jahenya ini bisa dilihat. Untuk panen ini masih belum, karena kemarin itu masih ada kendala, yaitu kendalanya dari pupuk. Ini tidak bisa dipanen tahun ini, mungkin pertengahan tahun depan. Ini adalah aktivitas saya sekarang. Ya, selain pekerjaannya libur, kita ke lahan. Di sini di lahan kami bukan hanya jahe saja, ada sengon atau basia, tanaman sengon atau basia. Ini biasanya panen atau pemotongan itu umur 3 tahun atau 3,5 tahun. Ada juga sampai 4 tahun. Dan untuk masalah pupuk tentang jahe ini itu sangat mudah sekali. Tapi sekarang untuk pupuk organik, untuk pupuk dari pemerintah itu sangat sulit sekali sekarang. Kalau untuk pupuk penggemburan tanah kita menggunakan pupuk kandang atau dari pupuk hewan sapi. Sini kita bisa lihat, loh, ini masih belum bisa dipanen untuk tahun sekarang. Kemarin itu di sini bukan hanya jahe saja, tapi ada juga tanaman jagung. Kita buat seperti tumpang sari agar manfaatnya lebih banyak, tidak mengandalkan jahe saja. Kenapa saya menanam tanaman jahe? Karena tanaman jahe ini lebih bagus, baik ketika tanaman sengon ini nanti tumbuhnya besar atau rimbun, tanaman jahe pun masih bisa tumbuh, masih bisa berkembang biak, dan masih bisa ditanam. Beda dengan tanaman seperti jagung dan lain sebagainya, ketika ada tanaman sengon ini tumbuh besar,
jagung itu tidak bisa ditanam, tidak bisa tumbuh karena rimbun. Makanya kami ini menanam tanaman jahe. Setelah untuk masalah pemasaran, ini nanti langsung diambil oleh pabrik untuk jahe emprit ini. Pabrik permen jahe. Untuk kualitas permen jahe ini sangat bagus, pedas. Nah, ini contohnya. Ini sekarang mau dipupuk lagi, insya Allah minggu depan. Ini masih dibersihkan kemarin. Nah. Ini hasil penebangan sengon tahun kemarin. Untuk nanti setelah tanaman sengon ini sudah tinggi, sengon ini nanti kita tidak tanam jagung, kita akan tanam lombok seperti ini. Karena lombok itu bagus ketika ada tanaman rimbun, tidak gampang daunnya itu garing atau rontok. Ini contohnya seperti ini lombok. Ini sisa tanaman lombok kemarin. Nah, ini yang contoh yang jahe terkena hujan cukup deras di sini hujannya. Nah, ini contoh tanaman jahe yang ke permukaannya terlihat. Nah, masih belum bisa dipanen karena masih belum mekar. Untuk kawan-kawan kalau minat selain sebagai sampingan, boleh coba tanaman bercocok tanam jahe bagi yang punya lahan. Ini lahan yang nomor 5. Kita sekarang ke lahan yang keempat. Ini guys, ini kawan-kawan. Ini tanaman jahe yang sudah dibersihkan dan di apa ya bahasanya kalau di Jawa itu digolot atau ditumpuk tanah lagi. Untuk harga jahe emprit ini bisa dicek langsung
di komunitas-komunitas jahe. Jangan khawatir untuk masalah pemasarannya, karena pemasaran ini sangat menurut saya itu sangat mudah sekali. Karena jahe emprit ini selain ke pabrik bisa diambil ke pasar-pasar baik pengepul bumbu. Untuk jahe ini fleksibel, bisa untuk bumbu, bisa untuk permen dan lain sebagainya. Oh iya guys, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ini kita masuk ke lahan yang nomor 3. Ini adalah lahan ketiga. Ini sudah dibersihkan untuk rumput-rumput yang kecil. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini yang bibit unggul. Ini nanti kita buat bibit lagi yang untuk tanaman jahe yang tumbuhnya seperti ini. Ini kita masuk ke lahan yang nomor 2. Ini hampir tinggal sedikit untuk pembersihannya. Ya, lihat kawan-kawan ya. Rumputnya sangat lebat. Ini jahe-jahe. Ini cocok untuk sampingan kawan-kawan. Makanya jangan malu jadi petani. Jangan malu kita ada di lahan tegal, ladang dan sebagainya. Jangan malu. Karena kita sebagai petani itu harus bangga sebagai petani, karena kita harus bisa sebagai pemasok untuk negara kita, bukan kita mengambil dari negara luar. Kita harus bisa memasok untuk negara kita sendiri, baik dari tanaman padi. Kita harus bisa memasok untuk negara kita sendiri, dan tidak akan terjadi meminta bahan atau dari luar. Tidak mudah impor dari bahan dari luar. Kita harus bisa memasok untuk negara kita sendiri. Makanya jangan malu jadi petani, jangan malu kita di lahan takut gatal dan lain sebagainya. Semua itu proses. Kalau kalian hanya duduk saja, hanya sebagai penonton, tidak ada aktivitas atau tidak ada kemauan, kalian dalam waktu sehari-hari, dalam waktu kalian hanya sebagai penonton, menunggu, memikir, tidak ada
praktek, kalian hanya memakan waktu. Emang masa muda kalian. Ini nanti tinggal pertengahan tahun tahun 2021 kita akan panen. Ini sudah dan untuk pemasarannya itu saya ke pabrik. Ini lahan yang nomor 2. Ini sengonnya hampir tinggi, hampir besar, belum umur 1 tahun. Ayo, untuk generasi muda, baik mahasiswa dan lain sebagainya, jangan malu untuk bertani. Jangan takut gatal untuk pergi ke lahan. Baik pemuda dan pemudi, banggalah kalian sebagai petani. Walaupun kalian juga baik bagi kalian yang sudah bekerja, yang punya lahan, jangan hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan Anda. Coba untuk memulai sampingan bercocok tanam, baik tanaman apapun.